Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Diastiawati dengan NIM 200012006. Saya di sini akan meresensi buku yang berjudul Berdamai dengan Kegagalan. Beratus-ratus kali kita jatuh, beribu-ribu kali kita bangkit. Buku ini ditulis oleh Dewi Indra Puspitasari yang diterbitkan oleh Psikologi Corner. Dalam buku ini terdapat 13 bab dengan jumlah halaman 303. Sebelum kita memasuki 13 bab tersebut, dalam buku ini terdapat prolog, di mana sang penulis ini menceritakan tentang film The Pursuit of Happiness. Saya akan sedikit mereview tentang film ini. Jadi film ini menceritakan tentang Chris, si pengusaha yang sempat menjadi gelandangan. Awal cerita ini menceritakan Chris yang menginvestasikan semua tabungannya untuk proyek scanner kepadatan tulang portable. Awalnya Chris ini dapat menjual alat tersebut. Lama-kelamaan alat tersebut tidak diminati sehingga Chris mengalami kesenjangan pendapatan. Istri dari Chris tersebut awalnya mendukung pekerjaan suaminya, tapi karena Chris terus-menerus mengalami kegagalan penjualan, istri dari Chris itu mengajukan gugatan cerai. Si Chris ini karena ketidakmampuan Chris dalam membayar ongkos taksi, ia harus kabur. Tidak sampai di sana, karena persediaan alat tersebut habis, menyebabkan Chris tidak dapat menjual alat tersebut. Kesialan Chris tidak sampai di sana, karena Chris tidak dapat membayar apartemennya, jadi mengakibatkan Chris harus keluar dari apartemennya bersama anaknya yang berusia 5 tahun. Si Chris tidak pantang menyerah. Dia magang di perusahaan pialang swasta. Awalnya si Chris ini tidak digaji oleh atasannya, tapi dia tidak pantang menyerah. Dia berusaha mengembangkan cara agar penjualan dari perusahaan yang dia kerjai ini dapat efisien, sehingga karena kegigihannya Chris menjadi orang sukses. Epilog dari film tersebut yaitu Chris membangun perusahaan pialang bernilai jutaan dolar sendirian. Nah, itu tadi prolog dari buku Berdamai dengan Kegagalan. Kita next ke bab yang ada di buku ini. Oke, kita langsung aja ke yang bab pertama. Bab pertama ini berjudul antara kegagalan dan kesuksesan. Di bab ini penulis menuliskan bahwasanya kegagalan yaitu proses di mana kita mempersiapkan kesuksesan. Bab kedua yaitu berjudul semakin kita gagal semakin berhasil. Loh, kenapa seperti itu? Karena biasanya ketika kita berhasil, kita belajar dari pengalaman kita agar lebih maju. Bab yang ketiga yaitu belajar gagal. Kenapa kita harus belajar gagal? Karena setiap orang sukses itu pasti mengalami kegagalan. Bab yang keempat yaitu ada belajar sukses, di mana belajar sukses ini sebenarnya sangat sulit. Karena di sini kita tidak mengandalkan kemauan yang kita mau. Bab yang kelima yaitu merayakan kegagalan. Jadi semakin kita berhenti mempermalukan kegagalan kita, semakin mudah bagi kita mengubahnya menjadi keuntungan untuk kita. Bab yang keenam yaitu kegagalan sebagai pelajaran. Bab yang ketujuh, kegagalan sebagai tantangan. Bab yang kedelapan ada kegagalan sebagai hadiah. Di buku dituliskan bahwa
Ketika seseorang mendapat kegagalan dan orang tersebut dapat pulih dari kehancurannya, maka orang tersebut akan menilai kegagalan sebagai hadiah menuju kesuksesan. Bab yang ke-9 yaitu merangkul kegagalan. Ketika kita menjadikan kegagalan sebagai guru terbesar di kehidupan kita, maka kita tidak akan takut menghadapi kegagalan. Nah, ketika kita tidak ada rasa takut untuk menghadapi kegagalan, itu dapat mempermudah kita dalam meraih kesuksesan. Bab 11 yaitu meraih kesuksesan dalam kegagalan. Yang bab ke-11, hidup dengan kegagalan. Karena hidup kita tidak luput dari kegagalan. Bab yang ke-12 yaitu ada turn back failures atau mengembalikan kegagalan. Jadi dari kita kegagalan menuju kesuksesan. Itu bagaimana cara kita dari kegagalan bangkit menuju kesuksesan. Bab yang terakhir yaitu raih kesuksesan Anda. Nah, dari 13 bab tadi itu kita dapat menarik kesimpulan ya teman-teman. Apa aja cara agar kita meraih kesuksesan. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.